bernyanyi memuji Tuhan dengan lagu Selamat Pagi Bapa. Kita berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami boleh belajar Tuhan sebagian dari apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Tuhan Yesus, tolong bantu kami Tuhan, ajari kami sehingga di dalam memulai sampai nanti mengakhiri pelajaran hari ini semuanya bisa berjalan dengan lancar. Tuhan berikan kepintaran dan juga kesehatan kepada kami semua. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam satu nama terindah, nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya, apa kabar? Ibu berharap semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Senang bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kita. Kali ini kita juga masih tetap
dalam pelajaran dengan topik utama yaitu tentang ibadah. Ya, tema kita hari ini adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Sebelum lebih jauh Ibu menjelaskan tentang apa yang disebut dengan berkomunikasi dengan Tuhan, kita mau dengarkan cerita dulu ya. Untuk itu, dengarkan ceritanya baik-baik. Judulnya adalah Doa yang Dijawab. Di suatu desa ada seorang orang tua. Dia disebut sebagai si kakek. Si kakek ini adalah orang yang begitu taat, selalu berdoa kepada Tuhan dan melakukan hal-hal yang baik. Dia tidak mau melakukan hal-hal yang jahat. Dia tidak mau mengikuti hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Bahkan ketika teman-temannya sibuk bermalas-malasan dan bahkan melakukan hal-hal yang jahat, tetapi si kakek ini dia selalu beribadah kepada Tuhan, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, dan senantiasa bersyukur untuk hal-hal yang diterimanya. Sampai suatu hari di desa tersebut tempat si kakek berada terjadi kebanjiran. Hujan yang tidak henti-henti mengakibatkan daerah tempat si kakek tinggal menjadi terendam banjir. Nah, pada saat itu si kakek begitu yakin kalau Tuhan akan segera datang untuk menolongnya. Maka si kakek langsung berlutut. Dia berdoa kepada Tuhan supaya dia ditolong Tuhan dari banjir tersebut. Pada saat itu Bapak kepala desa di tempat itu langsung mengunjungi si kakek tersebut. Dan dia mengajak si kakek tersebut untuk meninggalkan rumahnya karena takut banjir akan semakin meninggi. Tetapi si kakek tersebut tidak mau. Dia berkata, "Enggak, Tuhanku akan segera menolongku." Akhirnya bapak tersebut pergi meninggalkan si kakek tua. Lama berselang, air pun semakin naik. Kemudian si kakek berdoa lagi, "Tuhan, tolong aku, selamatkan aku dari banjir ini." Setelah itu, tidak lama kemudian datanglah regu penyelamat atau yang disebut dengan tim SAR. Dan mereka datang ke rumah si kakek tersebut. Mereka membujuknya supaya si bapak tersebut meninggalkan rumahnya. Tetapi apa yang kemudian dikatakan si kakek itu? Dia tetap berkata, "Saya tidak mau. Silahkan saja pergi, tinggalkan saya. Saya percaya Tuhan akan datang menolong saya dan menyelamatkan saya dari banjir ini." Kemudian regu penyelamat pergi. Dan si kakek kembali lagi berlutut. Dia memohon kepada Tuhan. Dia berdoa, "Tuhan Yesus, tolong selamatkan aku dari banjir ini." Dan tidak lama kemudian ada sebuah helikopter. Ini adalah tim penolong yang terakhir yang dikirim oleh pemerintah. Nah, kemudian dari helikopter tersebut turun seorang tim SAR lagi, datang ke rumah bapak itu, membujuknya supaya ikut dengan mereka karena banjir semakin meninggi. Tetapi si kakek tersebut tetap tidak mau. Dia berkata, "Tuhan akan segera menolong saya." Dan akhirnya regu penyelamat itu pun pergi. Tinggallah si kakek tersebut. Dan dia menunggu-nunggu datangnya Tuhan menyelamatkan dia. Dan air pun semakin meninggi dan hujan juga tidak reda-reda, sehingga rumah tempat si kakek tinggal tenggelam bersama dengan si kakek tersebut. Kemudian si kakek diizinkan masuk ke dalam surga.
Di surga, si kakek tersebut bertemu dengan Tuhan. Lalu dia menyatakan kekecewaannya kepada Tuhan karena doanya yang terakhir tidak dikabulkan olehnya. Saya meminta supaya Tuhan menolong saya, tapi kenapa Tuhan tidak mau menolong saya? Protes si kakek. Namun kemudian Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Kakek yang baik, engkau adalah anakku yang baik, dan sepanjang hidupmu engkau selalu menuruti firman-Ku. Dan aku pun selalu mendengarkan doa-doamu dan mengabulkannya. Pada waktu engkau berdoa yang pertama kalinya, aku telah mengirim kepala desa untuk menjemputmu. Tetapi engkau menolaknya. Lalu doamu yang kedua, aku mengirimkan regu penyelamat dengan membawa perahu karetnya, dan itu pun kau tolak. Dan terakhir, engkau berdoa kepadaku. Aku mengirimkan sebuah helikopter untuk menjemputmu, tetapi masih engkau tolak juga. Aku selalu mendengarkan doamu, anakku." Akhirnya si kakek pun terdiam. Rupanya dia salah paham tentang cara Tuhan menjawab doanya. Ya, sampai di situ ceritanya. Apa yang mau kita pelajari dari cerita doa yang dijawab tersebut? Iya, kita ketika berdoa tidak selalu dengan cara yang kita pikirkan. Sama seperti si kakek tersebut. Dia mengharapkan Tuhan Yesus yang turun langsung menolong dia. Tetapi hal tersebut tidak selalu seperti itu. Karena apa? Karena Tuhan akan menjawab setiap doa kita dengan caranya sendiri. Jadi kita belajar dari kisah si kakek ini, apapun yang kita minta di dalam doa, kita harus percaya bahwa Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan caranya Tuhan, bukan caranya kita. Ya, sebenarnya apa itu doa? Doa adalah persekutuan dengan Tuhan, bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan Tuhan. Ini sudah sering kita dengar ya. Bahkan setiap hari pasti kita tidak lupa yang namanya berdoa. Nah, berdoa adalah bercakap-cakap atau berbicara kepada Tuhan. Dengan berdoa, kita seperti menyampaikan isi hati atau cerita kita kepada Tuhan. Baik itu berupa cerita menyenangkan, cerita keluh kesah, maupun keinginan. Dan setiap orang, baik muda maupun tua, boleh berdoa kepada Tuhan kapan saja dan di mana saja. Kalau kamu masih ingat di video pembelajaran sebelumnya, di sana juga sudah Ibu jelaskan bahwa yang disebut dengan berdoa itu adalah ucapan syukur kita yang kita ungkapkan melalui kata-kata baik yang terucap maupun yang tidak terucap. Jadi Ibu rasa ini sudah begitu jelas apa itu yang dimaksud dengan doa dan apa itu yang disebut dengan berdoa. Nah, ini lagi ya, doa yang diajarkan Tuhan Yesus adalah apa? Di video pembelajarannya sudah ada. Iya, doa Bapa Kami. Sudah hafal ya? Ibu harap semuanya sudah hafal. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ibu rasa tidak perlu kita ulangi lagi. Kalau masih ada yang belum hafal, silahkan dibuka kembali ya. Di video-video sebelumnya kita sudah ada di sana belajar tentang doa Bapa Kami. Belajar dari doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu doa Bapa Kami. Kita melihat ada beberapa unsur dalam doa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dalam doa ada sapaan kepada Tuhan atau ada pembukaan yang menunjukkan kedekatan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita lihat misalnya di dalam teks Alkitab, di dalam doa Bapa Kami, itu yang pertama disebut adalah Bapa Kami yang di surga. Bapa adalah sapaan seorang anak kepada ayahnya.
Ini menunjukkan kedekatan si anak kepada ayahnya. Yesus menggunakan kata Bapa. Karena apa? Yesus begitu dekat dengan Allah Bapa. Nah, ketika kita berdoa juga, sapaan apa yang paling nyaman kita rasakan? Kalau kita memanggilnya sebagai Bapa, sebagai Allah, sebagai sahabat, semuanya itu menunjukkan kedekatan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, jadi poin yang pertama, ketika kita berdoa pasti ada sapaan kita kepada Dia, ya. Seperti yang tadi di dalam doa kita, selamat pagi Bapa. Di dalam doa kita tadi, di dalam nyanyian sekalian doa kita menyebutnya, kita menyapanya dengan sebutan Bapa. Kemudian poin yang kedua adalah di dalam doa kita juga menyatakan kemuliaan Tuhan. Kata-kata yang Yesus pakai adalah, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu. Jadi kita percaya bahwa Tuhanlah yang memiliki kekudusan. Jadi ketika kita di dalam berdoa, setelah kita menyapa Tuhan, kemudian kita memuliakan Tuhan, kita bersyukur, kita memuji, kita memuliakan namanya yang kudus. Itu unsur doa yang kedua. Kemudian unsur doa yang ketiga adalah di dalam doa kita menyampaikan keinginan kepada Tuhan. Nah, keinginan-keinginan apa yang ingin kita ucapkan? Kalau di dalam doa Bapa kami tadi, seperti yang sudah diajarkan Tuhan Yesus, ada beberapa poin keinginan yang kita ucapkan, ya. Kita menyampaikan keinginan kita, apa dikatakan di sana? Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu adalah keinginan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika Dia berdoa, ketika Dia mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Banyak hal yang mau kita pelajari di sana. Poin yang pertama, Tuhan Yesus meminta, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Hanya pada hari ini kita meminta kebutuhan kita hari ini. Karena apa? Ya, karena kita setiap hari akan senantiasa bergantung kepada Tuhan. Jadi Tuhan Yesus tidak mengajarkan langsung minta kebutuhan makanan untuk 1 tahun, tidak seperti itu. Karena apa? Kita belajar bergantung setiap hari, bahkan setiap menit, setiap detiknya hanya kepada anugerah Tuhan. Kemudian permintaan yang kedua yaitu ampunilah kesalahan kami. Nah, di sini juga ya, bahwa kita manusia sering melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan, maka di dalam doa juga kita memohon kepada Tuhan supaya diampuni segala dosa kita. Kemudian yang berikutnya lagi, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kita tahu benar bahwa dalam kehidupan sehari-hari banyak godaan, ya. Bukan hanya orang dewasa, anak-anak juga pasti sering ada godaannya. Misalnya apa itu? Godaan untuk melawan orang tua, godaan untuk tidak mengerjakan PR, godaan untuk berbohong atau mencuri. Nah, untuk itu kita juga perlu berdoa supaya kita senantiasa dikuatkan oleh Tuhan. Kita tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi itu jelas tadi ya. Ingat di dalam unsur-unsur doa itu yang pertama tadi ada yang disebut dengan sapaan. Nah, itu yang menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah kemuliaan, memuliakan Tuhan. Di sana ada ucapan syukur, ucapan terima kasih, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kemudian di poin yang ketiga barulah masuk apa itu namanya? Iya, permintaan kita. Apa yang kita minta, kita ucapkan di sana poin-poinnya. Nah, kemudian di setiap doa pasti kita akhiri dengan kata amin. Amin yang selalu kita akhiri di dalam setiap doa kita itu berarti ya, sungguh atau benar. Nah, dengan mengucapkan kata amin pada setiap akhir doa kita percaya bahwa Tuhan akan memberi, bahkan telah memberi yang terbaik untuk setiap
doa kita. Di dalam kitab Yakobus mengingatkan kita juga bahwa doa yang dengan yakin disampaikan kepada Tuhan memiliki kuasa yang sangat besar. Karena itu, latihlah berdoa yang baik dan benar kepada Tuhan. Ingat, doa yang dengan yakin disampaikan kepada Tuhan memiliki kuasa yang sangat besar. Tapi jangan seperti si kakek dalam cerita di awal tadi. Kita memang berdoa menolong, mengharapkan pertolongan Tuhan, tapi itu tidak dengan cara kita, tapi sesuai dengan caranya Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b, di sana dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini menjadi ayat hafalan ya. Yakobus pasal 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sikap berdoa dalam kekristenan. Nah, ini lagi ya, ini yang perlu. Sikap kita ketika berdoa itu bagaimana seharusnya? Yang pertama, hendaklah kamu tidak memamerkan sikapmu berdoa di tempat umum untuk tujuan menonjolkan diri atau agar terlihat saleh. Nah, ini yang paling perlu. Yang pertama, ketika kita berdoa itu jangan supaya dipuji orang. Ketika kita berdoa itu harus penuh dengan kerendahan hati. Jadi jangan coba-coba berdoa hanya untuk terlihat menjadi anak yang baik. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ingat itu ya. Kemudian yang kedua, hendaklah kita rendah hati di hadapan Tuhan ketika berdoa. Nah, ini juga ya. Ketika kita berdoa di hadapan Tuhan, jangan seperti orang Farisi ya. Orang Farisi itu bagaimana, Bu? Yang pertama, mereka itu suka berdoa di pinggir-pinggir jalan, tujuannya supaya dilihat orang. Itu di poin pertama, itu tidak boleh. Kemudian poin kedua, orang Farisi itu kalau berdoa bagaimana? Masih ingat enggak? Seorang Farisi dan seorang pemungut cukai ketika mereka berdoa di hadapan Tuhan, datang si orang Farisi berkata bagaimana? Saya itu orang baik Tuhan, bukan seperti pemungut cukai yang di samping saya ini. Nah, tidak boleh menghakimi teman, menghakimi sesama ketika berdoa di hadapan Tuhan. Ingat, harus senantiasa rendah hati. Jangan menyombongkan apa yang kau lakukan di hadapan Tuhan. Karena sebaik-baiknya kita, pasti ada yang tidak pas, pasti ada kekurangan kita. Jadi ingat, kita harus tetap rendah hati. Kemudian poin yang ketiga adalah tekunlah berdoa, tetapi bukan berdoa yang berulang-ulang. Nah, ini ya, tekun berdoa. Jadi kita memang selalu diajarkan supaya selalu berdoa. Bangun tidur berdoa, ketika mau makan berdoa, mau berangkat kerja berdoa, ada acara berdoa, ulang tahun berdoa. Tetapi dikatakan jangan berulang-ulang, atau di dalam kitab Matius dikatakan jangan bertele-tele. Artinya udah kau ucapkan di awal doamu, kau ulang-ulangi lagi nanti kata-kata yang sama. Bukan seperti itu maksudnya ya. Karena apa? Karena doa yang kita ucapkan itu bukan tergantung seberapa banyak ucapan doa yang kita katakan. Karena apa? Sesungguhnya apa sebenarnya yang sudah kita butuhkan, Tuhan ngerti, Tuhan paham. Jadi tidak perlu berulang-ulang bertele-tele ketika kita berdoa. Kemudian poin yang berikutnya adalah yang keempat, sesuaikan sikap badanmu ketika berdoa dengan menyesuaikan waktu dan tempat. Nah, ini lagi ya. Ketika berdoa, intinya yang pertama sekali adalah sikap kita pastinya adalah sikap yang hormat, yang sopan di hadapan Tuhan. Mau kau sikap yang sopan, yang hormat, duduk, nyamanmu duduk, boleh, bagus. Atau ketika engkau berdoa harus mengangkat tangan juga boleh. Ketika engkau berdoa menutup mata, boleh. Artinya apa? Sikap badan kita itu kita harus sesuaikan. Intinya adalah menunjukkan sikap yang sopan. Jadi ketika kita di gereja itu kan sering dikatakan, mari kita angkat tangan untuk berdoa di hadapan Tuhan. Ya silakan diangkat tangannya, diikuti saja apa yang telah dikatakan
dikatakan oleh guru sekolah minggu kita. Nah, yang tidak boleh itu ketika kita berdoa sambil nyubit-nyubit temannya, sambil memukul-mukul kawannya, sambil ketawa-ketawa, itu tidak boleh, karena itu menunjukkan sikap yang tidak sopan di hadapan Tuhan. Kemudian poin yang kelima, waktu berdoa sebetulnya dapat dilakukan kapan saja. Selain dalam ibadah yang kita lakukan di gereja, kita juga dapat berdoa pada waktu-waktu yang kita tentukan sendiri. Nah, kita hebat ya, kekristenan itu hebat. Kalau di agama lain ada peraturan harus 5 waktu, tetapi kalau kita kapan dan di mana saja kita boleh berdoa. Dalam situasi apapun kita diizinkan untuk menghadap Tuhan. Nah, sampai di situ jelas ya. Yang pertama tadi, jadi ketika kita berdoa, yang pertama tadi jangan untuk memamerkan. Yang kedua, bagaimana tadi? Harus selalu rendah hati. Kemudian yang ketiga, ketika kita berdoa jangan bertele-tele. Yang keempat, ketika kita berdoa sikap yang hormat, sikap yang sopan dalam berdoa sesuai dengan keadaan dan waktunya. Dan yang kelima, kita juga perlu berdoa kapan dan di mana saja. Kita bebas berdoa di hadapan Tuhan. Nah, apa yang menjadi tugas kita? Tugas kita adalah tuliskanlah doamu kepada Tuhan yang memuat ketika unsur yang dijelaskan dalam penjelasan Alkitab sebelumnya. Sudah Ibu jelaskan tadi ya, yaitu unsur-unsur yang terdapat di dalam doa Bapa kami. Yaitu yang pertama nanti ada sapaan kepada Tuhan. Kemudian bagian berikutnya pernyataan kemuliaan Tuhan. Kemudian yang ketiga keinginan atau isi hati yang kamu sampaikan kepada Tuhan. Nah, nanti dituliskan doanya ya nak ya. Jelas ya maksudnya ya. Jadi nanti di baris pertama kedua itu nanti berisi tentang sapaan kepada Tuhan. Misalnya sapaan kepada Tuhan itu misalnya apa? Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang maha kuasa yang berada di surga, itu semua sapaan. Kemudian kemuliaan Tuhan, muliakan Tuhan, puji, agungkan nama Tuhan. Itu nanti di baris kira-kira baris ketiga sampai keempat atau kelima. Kemudian selanjutnya apa? Nyatakan keinginanmu. Apa yang ingin kau sampaikan kepada Tuhan? Apa permintaanmu? Apa ceritamu kepada Tuhan? Itu di poin yang ketiga. Nanti setelah itu di akhir dari doa jangan lupa untuk mengatakan kata amin. Artinya apa? Kita percaya terhadap apapun yang telah kita minta di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan telah menyediakannya untuk kita. Ya, kita sampai kepada kesimpulan. Doa adalah napas kehidupan orang percaya. Jadi orang yang percaya yang tidak berdoa sesungguhnya dia telah mati, gitu ya. Tanpa doa, hidup seseorang akan terasa hampa. Doa adalah komunikasi kepada Tuhan untuk menyampaikan segala isi hati kita berupa keluh kesah, kebahagiaan, atau keinginan dan harapan. Dan percayalah, Tuhan mendengar dan menjawab doa kita menurut kebutuhan dan kasih sayang Tuhan kepada kita. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus adalah doa Bapa kami. Belajar dari doa Bapa kami, ada 3 unsur-unsur di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Yang pertama adalah sapaan kepada Tuhan Yesus yang menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah berisi tentang kemuliaan bagi Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah berisi tentang permintaan dan permohonan kita di dalam doa kita. Nah, doa selalu diakhiri dengan kata amin. Amin artinya ya dan benar, sesungguhnya Tuhan mendengarkan setiap doa kita sesuai dengan caranya Tuhan. Di dalam berdoa juga kita harus melihat sikap kita bagaimana ketika berdoa. Yang pertama, ketika kita berdoa harus dengan memiliki sikap yang rendah hati, bukan untuk menyombongkan atau memamerkan doa kita di hadapan orang-orang. Itu yang perlu. Yang pertama, ingat ketika kita berdoa bukan untuk memamerkannya, tetapi karena memang keinginan kita untuk bercerita bertemu dengan Tuhan.
Kemudian yang kedua, ketika kita berdoa, milikilah kerendahan hati, ya, jangan menyombongkan diri. Kemudian yang ketiga, ketika berdoa jangan bertele-tele. Kemudian yang keempat, tunjukkan sikap yang sopan, yang hormat ketika berdoa. Kemudian yang kelima, kita bisa berdoa kapan dan di mana saja. Artinya kita harus tetap terhubung dengan Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita melalui doa. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita akan sama-sama bernyanyi. Untuk itu, kita ambil sikap yang sopan di hadapan Tuhan.
kerajaan surga. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala berkat-Mu yang boleh kami terima, sehingga kami bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Bapa yang baik, tolong ajari kami, tolong bantu kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti, memahami, terlebih lagi kami bisa mengaplikasikan apa yang kami pelajari hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam satu nama terindah, nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. See you again. God bless you. Bye.